Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesempatan berjumpa dengan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Tentu Ramadan ini di dalamnya banyak keberkahan, banyak dihamparkan kebaikan-kebaikan. Begitupun dengan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sungguh istimewanya di bulan yang penuh berkah ini. Kita diberikan kesempatan untuk senantiasa berpuasa. Puasa melatih jiwa kita untuk terus menjadi jiwa yang bersih, tawadu. Ya, puasa mengantarkan kepada kita kepada hal-hal yang sifatnya baik. Siapa saja di antara kita yang betul-betul berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala akan jaminkan dia kepada surganya, akan jaminkan dia kepada pahala-pahala yang Allah sendiri berikan kepadanya. Masya Allah. Sehingga di waktu kita berpuasa rahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar kita berpuasa menahan lapar dan haus. Setelah kita sahur, ternyata rahmati Allah Subhanahu wa taala ada vitamin yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita pada saat kita bersahur. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi asharihim yastaghfirun." Maka di dalamnya, di saat kita bersahur, vitamin yang sangat luar biasa adalah kita banyak beristighfar. Allahu Akbar. Itu untuk menguatkan jiwa kita, hati. Di waktu hati kita ini penuh dengan ketenangan, maka segala masalah-masalah kita Allah akan selesaikan dengan ketenangan. Begitupun di waktu kita berpuasa, bagaimana kita bisa semuanya menjaga panca indera kita ini. Nah, panca indera ini sangat menguji kita dalam puasa kita, terutama mata kita ini, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Gak terasa kita melihat sesuatu yang bukan hak kita untuk melihat. Ya. Ya. Bukan hak kita untuk memandangnya. Sehingga apa yang terjadi itu dapat mengurangi daripada kualitas puasa kita. Begitupun lisan kita, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di luar daripada bulan suci Ramadan kita berbicara, mungkin kita tidak sengaja bohong, kita bermain-main. Tapi pada dasarnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya kita berpuasa di bulan Ramadan di luar daripada bulan suci Ramadan? Begitupun pertanyaan berikutnya, hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di waktu kita berada di bulan Ramadan yang tahun lalu, tentu kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, saya akan lebih baik untuk Ramadan berikutnya. Apakah Ramadan ini hanya sekedar kita ramai-ramai berpuasa, ramai-ramai sholat tarawih, ramai-ramai baca Quran, di akhirnya kita ramai-ramai cari baju baru? Ketahuilah bahwa rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh Ramadan ini mendatangkan perubahan yang sangat luar biasa kepada jiwa kita ini, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu Ramadan ini tidak mampu merubah jiwa kita, berarti ada niat kita yang salah, hadirin. Sehingga rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana puasa kita mengantarkan untuk senantiasa tawadhu, mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam segi kita berpikir maupun dalam segi kita menenangkan jiwa kita. Ya.
sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka keluarnya kita di bulan suci Ramadan ini agar bagaimana kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan salah satu momentum yang sangat luar biasa di bulan suci Ramadan untuk kita memperbanyak beribadah tawajud kepada Allah. Kenapa hadirin? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita kembali, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Di antara kita ini yang hidup di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah titipkan iman kepada kita, maka ketahuilah bahwa orang yang paling termulia kata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa. Begitupun kelak nanti kita bertemu dengan Allah, tentu kita punya bekal hadir rahmati Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bekal yang terbaik, yaitu takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik bekal adalah takwa. Ya. Hadir rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang sama-sama dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya, perkataan kalimat thayyibah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa hadir rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan perbaiki seluruh amalan-amalan kita. Kalau perkataan kita ini sudah benar hadirin, kita jujur setiap tindakan kita, perilaku kita, maka Allah akan senantiasa mengingatkan kita dalam setiap amal-amal soleh kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka tentu predikat yang sangat luar biasa khususnya di bulan suci Ramadan ini pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dikuatkan lagi kita taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faz, sungguhnya itulah kemenangan. Kemenangan yang bagaimana rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fawzan azima, kemenangan yang sangat luar biasa yang tak ada tandingannya dari kemenangan-kemenangan dunia ini. Hadir rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kita dengarkan mendatangkan hikmah, ya, perubahan dalam diri kita semuanya, terutama kami pribadi, dan segala apa yang kita lakukan mendapatkan ampunan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap amal sholat kita. Benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hilap dan salah Al-Fakir Abdul Wahab memohon maaf kepada Allah dan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.